Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang saham PJAA. PJAA menurut saya potensial banget Mas Bro. Oke, kenapa? Ya PJAA itu pembangunan Jaya Ancol. Sorry, kita bahas dulu PJAA itu apa? Pembangunan Jaya Ancol. Jadi perusahaan yang mengelola Ancol, ya Ancol dan sekitarnya kan gitu ya. Jadi sekarang itu kenapa Ancol lagi berdarah-darah Mas Bro? Ya namanya pandemi, ya jangankan wisata, orang mau hajatan aja nggak boleh kan gitu ya. Jadi memang pendapatannya PJAA atau pembangunan Jaya Ancol ini lagi hancur-hancurnya. Kita coba lihat di sini Mas Bro. PJAA ini lagi saya list aja nih, PJAA nih lagi saya list banget. Saya tunggu wait and see gitu tentang PJAA. Kita coba lihat laporan atau fundamental dari PJAA sejak tahun 2014. Dia memang terus terjadi penurunan Mas Bro. Bahkan di tahun 2015 dan 2016 tuh dia 2000-an loh. Habis itu turun sampai sekarang tinggal 500. Dan memang sebelum pandemi aja PJAA itu kondisinya memang turun lah. Berarti kita anggap aja PJAA itu ya normalnya itu sekitar 1000 lah ya, 1000 gitu. Kalau Mas lihat di sini untuk PBV-nya itu sekarang murah banget ya, cuman 0,46 ya. Terus kalau kita misalnya ambil 1000 itu berarti sekitar 0,8 sampai 0,9. Kalau Mas Bro lihat di sini ya, PJAA itu terjadi kerugian yang luar biasa besar di tahun 2020 yaitu minus 300 miliar. Jadi memang ya dia itu wisatanya macet atau bisnisnya macet karena pandemi, tapi bebannya tetap ada gitu ya. Ini ya operasional profit, jadi operasional tetap makan yang gede gitu. Tapi sebelum itu, kita anggap sebelum itu ya, sebelum pandemi, di tahun 2019 ke sini ke bawah. Kalau Mas Bro lihat net profitnya Mas Bro, ini dia itu PJAA itu untungnya gede loh. Di atas 200 miliar. Dengan pernya dia itu kisaran antara 9, 11 ya, 12, 24 tuh kenapa nih? 24 memang dia mungkin untungnya turun drastis, kita nggak anggaplah ini cuma satu. Jadi rata-rata ya 9 sampai 11 kali pernya. Terus dengan dijual dengan PBV itu 1 kali. Jadi kalau sebelum pandemi PJAA ini perusahaan yang bagus loh bro. Jadi pernya itu 10 kali, itu bagus banget ya. Jadi dia itu price per earning ratio-nya itu 10 kali. Itu perusahaan yang oke. 10 sampai 15 kali menurut saya itu perusahaan yang oke banget. Dia untuk dapetin labanya itu besar gitu. Jadi sebelum pandemi PJAA ini perusahaan yang bagus loh. Ya namanya perusahaan wisata, untungnya gede kan gitu ya. Terus kalau Mas Bro lihat di sini untuk hutangnya ya. Nah, hutangnya dia masih standar, tapi tahun 2020 dulu dia ningkat ya, jadi 1,29. Ya mungkin karena beban operasionalnya gede, tapi pemasukannya nggak ada gitu karena pandemi gitu. Oke, ya. Terus apa sih yang jadi kesempatan Mas Bro? Yang jadi kesempatan adalah tentang pandemi ini. Kalau kita lihat di trading view ya sebentar ya. Oke, PJAA ini lagi di istilahnya itu keadaan paling bawah sepanjang masa Mas Bro ya, dari tahun 2015 di sini ya. Bahkan dia udah lebih rendah daripada pas awal-awal IPO tahun 2010 itu. Tahun 2010 itu dia sebentar, tahun 2010 itu aja 600 ya, 600-an ya. Ini sempat 300 di tahun 2008 tapi lama banget. Tapi sebelum itu juga dia itu di atas sekitar 1000. Nah ini yang paling rendah tahun 2006 aja 400. Nah ini 400 ya, pas tuh IPO tahun 2005. Dia cuman lebih rendah dari 500 itu di tahun 2008 aja. Oh 2008 juga ini ya, ada krisis ya. Kalau Mas Bro mungkin orang-orang lama kan tahu tahun 2008 tuh ada apa. Itu ada krisis tahun 2008. 2008 itu ada krisis ya. Jadi krisis tahun 97 98, 2008, terus 2014 nggak tahu deh. Pokoknya saya nggak paham sih kalau yang lama-lama. Berarti emang tahun 2008 tuh ada semacam krisis gitu. Jadi memang dia di bawah. Nah, kalau Mas Bro lihat di sini. Nah, ini tahun 2020 ya. Ini sampai ke 300, 400 lah ya. Habis itu dia di atas terus. Nah, ini sempat sedikit di atas bawah 400. Nah, untuk sekarang ini juga mau jebol lagi nih. Jebol di bawah
di bawah 500 lagi, mau 400 lagi. Jadi ya dalam kasus ini si PJAA ini jebol 500 itu cuman tahun 2020 sebentar dan tahun 2008. Selain itu dia di atas 500, 600, 800 sampai 1000 gitu Mas Bro. Jadi ini Mas Bro bisa lihat, dan saya yakin kalau misalnya kalau misalnya ini corona selesai, PJAA pasti akan naik lagi Mas Bro. Nah ini Mas Bro menurut saya adalah kesempatan yang bagus untuk mengoleksi saham PJAA, tapi tunggu sebentar dulu karena emang sekarang corona lagi booming-boomingnya, dan mungkin ini masih mau turun lagi ya, masih mau turun lagi. Dan kalau kita lihat di kasus tahun 2020 ya berarti kita tunggu di harga 400 ya. Mungkin dia bisa aja turun ke 400 ke sini ya, tahun ke 400 atau 390, 400. Nah itu mungkin aja bisa turun di situ karena memang trennya itu nurun ya, karena sebenarnya kemarin itu pas waktu di sini ya udah turun, terus udah mau naik tuh, tapi corona lagi, ada lagi, turun lagi, seperti itu ya. Nah ini udah mau naik, turun lagi. Nah ini Mas Bro, PJA bisa jadiin watching list Mas Bro ya, watching list ya. Nanti kalau dia corona selesai, pandemi selesai, saya yakin tuh jadi 1000 lagi. Jadi 1000 lagi dia. Jadi kisaran di sini nih 1000, 1200, 1300, 1400 antara itu. Karena PBV normalnya dia itu di situ Mas Bro. Dengan pernya aja itu cuman 12 kali Mas Bro. Itu perusahaan yang menurut saya sehat banget ya dengan per segitu. Nih ya. Dengan per segitu tuh, ini malah justru tahun 2018 pernya cuma 9 kali, dan tahun 2019 pernya cuma 6 kali Bro. Berarti kan keuntungannya tuh gede banget keuntungannya ini perusahaan yang kayak gini nih. Sebenarnya kalau dia nggak pandemi langsung minus aja ya, langsung minus. Sekarang itu PBV-nya 4 kali Mas Bro, dan normalnya itu PBV PJA itu sekitar 0,9 sampai 1 Mas Bro. Jadi aja 1 Mas Bro udah beggar Mas Bro ya. Mas Bro beli sekarang nih dengan harga, nanti tunggu dulu yang kita cari yang harga paling murah, misalnya 400-an gitu, 450 ke 430. Mas Bro beli di situ, tunggu aja sampai pandemi selesai, dan saya yakin pandemi nggak akan selamanya ada. Pasti nanti selesai juga, like India, like negara-negara lain ya, yang habis parah gitu. Habis itu recover langsung. Nah ini nih si Ancol buka, operasionalnya buka lagi, otomatis ada profit di situ naik, dan pasti si sahamnya akan balik ke harga aslinya. Ini udah under value banget kalau menurut saya nih. Udah murah banget nih. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kapan tuh pandemi berakhir. Ya karena kalau PJAA ini sangat tergantung pada corona. Karena dia Ancol ya kan, wisata gitu, anggaplah wisata gitu. Jadi kalau wisata itu buka itu setelah pandemi berakhir. Nah, kapankah itu? Ya nggak tahu. Yang pasti berakhir. Cuman kapannya kan kita nggak tahu. Nah, Mas Bro, watching list aja nih PJAA nih. Kalau saya juga lagi watching list, lagi lihat nih. Wah, nih masuknya kapan nih? Ini udah kesempatan yang luar biasa kalau menurut saya. Minimal kalau Mas Bro simpen ya, pandemi berakhir misal 2021 masih ada. 2022 insya Allah udah nggak ada. Apalagi tahun 2023 waktu mau pemilu ya, 2023 kan udah masa kampanye tuh, pandemi udah jelas selesai udah nggak jelas ya, bukannya udah jelas ya, tapi ya namanya Indonesia ya kan, kalau mau pemilu pasti kayak penyakit seperti itu atau istilahnya itu wabah pasti dihilangin sementara, itu pasti udah jelas. Nanti sahamnya si PJAA ya kalau misalnya kita meleset nih nggak 2020 ya 2023 lah, insya Allah udah beggar Mas Bro. Beggar ya, simpen setahun lah, setahun lebih gitu, beggar nih. Bisa ke 1000 lagi, beli di 400 jadi 1200 kan udah untungnya 120 sampai 130% Mas Bro ya. Invest di 1 miliar setahun setengah atau 2 tahun lagi Mas Bro udah jadi duitnya itu 2 miliar lebih, 2 miliar setengah gitu maksudnya ya. Kalau punya duit 1 miliar ya, kalau cuma beli 1 lot ya nggak ngaruh lah. Nah ini Mas Bro, sehat kok PJA itu perusahaannya, yakin ini perusahaan yang sehat. Ekuitasnya aja kalau Mas Bro lihat itu tuh terus tumbuh ya, kecuali tahun 2021 memang dia terus
pandemi ya. Kalau dari tahun 2014 itu terus tumbuh PJA itu. Terus untuk net profit juga kalau dilihat di sini ya stabil gitu dan cenderung tumbuh. Ya cenderung tumbuh kecuali tahun 2020. Ya, jadi istilahnya itu perusahaan yang bagus. PJA itu perusahaan yang bagus. Dia itu ada masalah dengan pandemi aja, karena ini adalah yang paling parah. Pandemi itu jelas adalah tempat wisata kan. Nah, karena pandemi. Jadi kalau misalnya pandemi berakhir udah jelas karena dia perusahaan bagus, ya udah bagus aja gitu loh. Bukan masalahnya bukan dari perusahaannya, bukan dari pengelola PJA-nya, cuman dari keadaan saat ini gitu loh. Keadaan saat ini. Jadi kalau keadaan saat ini membaik, tentu aja awalnya dia baik ya kan, tetap aja jadi baik kan gitu. Oke, itu aja sih informasi dari kita aja ya tentang analisa PJA. Emang kalau saya lagi wait and see, ini masuk ke list saya nih, list investasi dalam jangka panjang Mas Bro, bukan trading. Kalau ini bukan trading. Minimal kalau simpan ini paling cepet ya akhir tahun ngejualnya. Paling cepet. Tapi kalau mau jadi beggar ya mungkin tahun 2022 gitu Mas Bro ya, ditunggu lagi gitu. Kalau bagi yang sabar investor gitu, yang bagi sabar setahun 2 tahun nyimpen, lah ini adalah salah satu kesempatan nih. Ini adalah perusahaan yang bagus untuk disimpan dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.